ma 'allamtana wa arimna ma yanfa'una wazidna ilman. Alhamdulillah, jemaah salat subuh yang berbahagia. Dan intinya kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang begitu banyak nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Subuh hari ini Allah bangunkan kita dalam keadaan sehat, tidak kurang apa-apa, tidak kurang apapun. Mudah-mudahan hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Rasulullah sampaikan, la yaqudu qaumun yazkuruna Allah illa khaffat alaihimul malaikat wa ghasiyatuhum nazalat alaihim sakinah wa dzakarallahu fi ma'indah. Tidaklah duduk satu kaum yang dia mengingat Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang dimaksud dengan hadis. Tidaklah duduk satu kaum yang dia mengingat Allah. Tentunya duduk kita ini dalam hal zikir, ingat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini luas banget. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, itu salah satunya saja. Zikir. Ada orang-orang kaum yang duduk itu, malaikat turun bersama mereka. Walaupun kelihatannya sepi kita ini, beberapa orang mudah-mudahan dipadati oleh para malaikat. Malaikat itu bersaf-saf sampai ke langit. Bahkan tidak 4 jari di tangan ini ada malaikat yang hidup. Ada malaikat yang diciptakan Allah hanya berzikir. Ada malaikat yang diciptakan oleh Allah hanya bertasbih, hanya bersujud saja. Jadi padat alam ini diisi oleh malaikat. Dan salah satunya malaikat itu menaungi majelis-majelis seperti ini yang orang duduk di dalamnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasiyatuhumur rahmah, dan turun kasih sayang Allah. Enggak mudah dapat rahmat ini, Pak. Ya. Dikira gampang mendapatkan kasih sayang Allah itu dapat jauh. Justru yang nanti bisa memasukkan kita ke dalam surga Allah itu adalah rahmat Allah. Ya. Bukan ibadah kita saja, bukan hanya sekedar sholat kita saja. Ini pernah ditanyakan oleh Rasulullah kepada Rasulullah. Jadi yang memasukkan kita ke dalam surga itu adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan kasih sayang Allah itu Allah turunkan ketika kita duduk di majelis-majelis seperti ini. Wa ghasiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah, dan turun sakinah, ketenangan. Ya. Jadi kita yang di rumah banyak masalah, di kantor banyak masalah, maka cepat-cepat buru-buru ke masjid. Sering mendengarkan majelis-majelis seperti ini, karena ketenangan itu didapatkan di majelis seperti ini, Pak. Majelis ilmu, majelis zikir, ya. Ini Allah berikan ketenangan. Nah, di tengahnya sampai tidur, Pak. Ya. Jadi orang yang susah tidur itu harusnya sering dengerin majelis taklim, Pak. Ya. Orang yang susah tidur ketika sholat Jumat itu pasti tidur biasanya. Ya. Jadi kadang-kadang wajah ustadz itu bisa ngantuk, Pak. Orang kalau susah tidur seringlah memandang wajah mubalik itu cepat tidur, saking tenangnya. Bahasa kalau Allah terima indah, dan ini yang penting, namanya disebut-sebut oleh Allah di depan para malaikat. Jadi nama orangnya dibangga-banggakan di depan malaikat. Luar biasa. Ada
seorang datang kepada Ibnu Athaillah As-Sakandari, "Wahai guru, aku berzikir tetapi tidak iman." Berzikir tapi tidak iman. Maka ulama ini menjawab, berzikirlah walaupun tidak iman. Karena ketika engkau berzikir, Allah telah meminjam lisanmu dan memberikan karomah kepadamu. Sebutkan, memberikan karomah kepadamu di saat lisan-lisan itu digunakan untuk menggunjing, omongan yang gak ada gunanya, berbicara bukan kebesaran Allah, maka Allah gunakan lisanmu itu untuk mengucapkan satu kalimat, yang kalimat itu jika ditimbang dengan langit dan bumi lebih besar, lebih berat dari kalimat. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, itu lebih berat daripada langit dan bumi. Zikirlah walaupun hati kita kemana-mana. Jemaah salat subuh yang berbahagia, seorang ulama pengarang banyak kitabnya, salah satunya Bulughul Maram, Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Luar biasa ulama ini. Ibnu Hajar termasuk juga waktu itu menjadi seorang qadhi, seorang kepala hakim di Mesir. Nah, ini menunjukkan bahwa ulama boleh juga menjadi pejabat di Mesir waktu itu. Luar biasa bagaimana berkatnya satu masyarakat, satu negara dipimpin oleh seorang hakimnya Ibnu Hajar. Seorang ulama menjadi hakim, bagaimana berkahnya negara itu. Jadi suatu hari Ibnu Hajar itu keluar ya dengan pakaian kebesaran lah, seorang hakim, ya, dengan kemewahannya. Kemudian ketemu sama seorang Yahudi gembel, yang miskin, pakaiannya ya copan kambing. Nah, si Yahudi ini ketika melihat Ibnu Hajar dengan pakaian kebesaran itu, kemudian dia bertanya tentang hadis. Yahudi tahu juga hadis, Pak. Ya. "Wahai imam, bagaimana pendapatmu tentang satu hadis, ucapan nabimu, adunya si jenul mukmin wa jannatul kafir." Itu hadis itu. Dunia itu penjara bagi orang-orang beriman, ya. Penjara bagi orang-orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Dunia ini. Apa korelasi hadis ini? Kok beda kenyataannya? Dunia yang Nabi katakan penjara, tapi kamu hidup mewah, kayaknya seneng, ya, menjadi seorang pejabat, seorang hakim. Aku yang disebut orang kafir Yahudi, dibilang surga, tapi saya gembel begini, miskin, susah. Bagaimana hadis ini? Ya, bagaimana ucapan nabimu ini? Maka ulama itu memang diberikan kecerdasan, ya, kebersihan hati. Jadi omongannya itu memang betul-betul menggunjang. Kadang-kadang kita ini kalau ngomong kemana-mana tidak tahu ujungnya, Pak. Orang paham enggak, pusing ya. Tapi jawaban Ibnu Hajar kan luar biasa. Saudara Rasul, benar apa yang disampaikan Nabi kami itu benar. Dunia itu penjara bagi orang-orang beriman, itu dibandingkan dengan akhirat, dengan surga. Ya. Jadi kekayaan di dunia ini tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan surga. Maka itu dianggap penjara. Namanya penjara terbatas, Pak. Semuanya serba dijatah. Sesenang-senangnya orang siapa sih, Pak? Ada batasnya juga, Pak. Kapan kita, Pak? 50 tahun, 55 tahun, udah bisa ngapain, Pak? 55 tahun itu punya duit mau ngapain, Pak?
Ya. Cantik dulu 30 tahunan. Sekarang 55, 60 apa ya masih ada cantiknya, hilang udah Pak. Habis semuanya Pak. Kumpulin duit dari muda, kerja terus, kumpul baru umur 60 tahun baru kumpul, baru mau nikmati hidup, badan udah sakit semua, penyakit segala macam. Terbatas dunia ini. Jadi nikmat di dunia ini terbatas. Bagi orang-orang beriman itu ada batasannya, gitu ya. Gak kuat Pak fisik kita. Jadi nggak bisa mengumbar nafsu itu di dunia, nggak bisa Pak. Jadi kalau mau mengumbar nafsu nanti ke akhirat. Nah di akhirat itu di surga itu tempatnya kita mengumbar nafsu kita. Ya. Orang laki-laki diberikan kekuatan sampai 100 berhubungan sampai 100 kali, nggak ada capeknya Pak. Dengan bidadari minimal lah 2, ya ada yang 70 bidadari. Jadi di surga itu senang-senang, tempatnya senang-senang itu di surga. Gak usah cita-cita mau sholat tahajud nanti di surga, gak ada kata apa. Mau banyak zikir di surga, nggak ada. Zikir itu nggak ada di dunia. Jadi tempatnya dunia itu tempatnya capek gitu Pak. Bangun malam sholat subuh, ya. Itu maksudnya itu penjara. Dan dunia ini surga bagi orang-orang kafir. Maksudnya ini dibandingkannya dengan akhirat. Segembel-gembelnya kamu di dunia ini masih belum apa-apanya kalau nanti disiksa di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Baru nasib kubur, waduh. Berat. Ya, berat. Maka ini dianggap surganya dunia. Bagi dunia ini jadi surganya bagi orang-orang kafir. Oh, berpikir orang Yahudi itu betul gitu. Kalau begitu saya masuk Islam aja deh. Masalah itu nanti. Akhirnya Yahudi itu dengan jawaban Ibnu Hajar itu masuk Islam. Ya. Nah ini perbandingan dunia dan akhirat. Di dalam Al-Quran nanti bisa dilihat di surat Al-Qasas surat 88 ayatnya 27. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Bersungguh-sungguhlah wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Bersungguh-sungguhlah, kejarlah, ngototlah, banting tulanglah dalam hal mencari akhirat. Jadi suruh cari akhirat itu suruh sungguh-sungguh, suruh ngotot, banting tulang, peras keringat. Dengan urusan akhirat itu suruh sungguh. Tapi jangan lupakan jatahmu di dunia. Kenapa Al-Quran mengatakan begitu? Sementara di pikiran kita itu kita harus 50-50 di dunia ini. Jangan ngurusin akhirat doang. Dunia juga dipikirin, sering ngomongan itu terdengar. Ya, jadi harus seimbang urusan dunia dan akhirat ini, harus seimbang. Jangan di masjid melulu gitu. Tapi urusan akhirat jangan lupa. Nah, kadang-kadang gitu, Pak. Kenapa? Tapi Al-Quran mengatakan di situ bersungguh-sungguhlah, kejarlah akhirat. Jangan lupa di dunia. Kenapa? Karena Allah tahu Pak, pasti kita ini cenderungnya ke dunia gitu. Banyakkan jatah kita urusan dunia dibanding akhirat. Itu udah pasti Pak. 24 jam sehari. Buat sholat berapa kali? Berapa menit? 5 menit, 10 menit lah. Paling top lah 10 menit sholat pagi. Paling 50 menit sehari. Sunnahnya taruh yang jago lah pada sholat tahajud, sholat duha, sholat sunnah. Ada 3 jam. Lamaan buka HP, lamaan tidur, lamaan ngobrol, ya, lamaan ngopi, nongkrong di tempat kopi. Pasti banyakkan akhirat, pasti banyakkan dunia lah kita itu. Pasti yang lebih kita kejar itu dunia. Maka yang ini kejarlah akhirat. Tapi jangan lupakan dunia.
Ya. Kadang-kadang untuk target dunia orang punya Pak. Seumur sekian harus begini, umur sekian harus punya rumah, umur sekian ada itu rencana bahkan sampai berapa tahun, bahkan kuburannya udah disiapin Pak. Coba ada kuburan yang 1, M, emang Pak sekarang kuburan itu Pak disiapin gitu Pak. Kuburan disiapin Pak. Tapi untuk akhirat kita itu kan ada persiapan Pak. Masih cengang-cengeng saja kita di urusan akhirat. Ada orang yang stres karena nggak bangun malam sholat tahajud Pak. Ada yang stres pikiran dia ke sholat malam hari itu terus stres itu nggak nafsu makan. Enggak juga Pak. Ada berapa ayat Quran yang sudah kita hafalkan? Berapa juz yang kita hafalkan? Jangan-jangan hari ini kita masih juz apa kadang-kadang nggak hafal-hafal itu Pak. Bagaimana zikir? Banyak ketinggalan Pak kita di urusan akhirat. Dunia mungkin bisa maju, tapi akhirat kita. Ada cara kalau pikir-pikir, kakek-kakek dulu kita, orang-orang dulu yang nggak kenal internet, nggak kenal sosial media, hidupnya kayaknya tenang Pak. Bangun pagi kerja, pulang, rumahnya banyak, sampai bisa diwarisi. Kadang ya tuntutan lah, tuntutan zaman lah dikatakan seperti itu. Ada orang keluar malam, pagi keluar, datang malam, kerja terus, duit nggak kumpul, rumah nggak punya Pak. Nggak ada waktu untuk keluarga, nggak ada waktu untuk ibadah Pak. Anaknya kecil tiba-tiba udah nikah, capek Pak. Ya. Di dunia dia capek, langkang dia cari dunia ini, nggak dapat juga Pak. Kasihan kadang-kadang orang seperti ini. Ini yang dikatakan dunia ini semakin maju. Ya. Maka benar kata Allah, urusan akhirat ini memang harus kita kejar. Ya. Dan urusan dunia jangan dilupakan. Ya. Jadi seimbang itu memang nggak mungkin kita bisa imbang. Kalau mungkin saya 50-50, nggak mungkin bisa 50-50. Pasti banyakkan dunianya, pasti banyak. Tapi juga jangan salah juga, saya mau ngurusin akhirat aja deh, nggak mau ngurusin dunia. Jadi gimana ngurusin akhirat? Ya udah zikir aja di rumah. Udah berapa ayat Al-Quran yang dihafal? Enggak ada. Nah, itu bukan mikirin akhirat, namanya malas. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kurang apa lagi Pak? Udah dapat pahala, malaikat turun, dapat nasi kok juga. Ini pahalanya luar biasa salat subuh ini. Ya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ayat yang ketiga maksudnya berbuat ihsanlah kamu. Ya, ihsan itu nggak pas kalau cuma diartikan berbuat baik saja. Ihsan itu di atas baik. Ikhlas itu termasuk dari ihsan. Berbuat ihsanlah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Jadi ihsan itu tanpa pamrih. Berbuat baik itu jangan tanpa pamrih. Harus ta'budullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kau beribadah seolah kau melihat Allah. Dan Allah kalau kau tidak melihat Allah, Allah melihat. Merasa diawasi. Jadi berbuat baik itu karena Allah, bukan karena orang, Pak. Jadi nggak capek hidup kita ini, Pak. Kalau berbuat ihsan, kita berbuat baik bukan karena ingin di orang lain berbuat baik. Kita ngasih bukan mengharapkan terima kasih orang. Ini orang nggak tahu diri, udah baik tapi kayak begini. Ayo kita ihsan namanya, ya. Nggak ada terima kasihnya ini orang, kelakuannya kayak begini. Padahal gue kurang apa ini? Nggak bisa Pak.
Orang bapak kepada anaknya, kemudian mengungkit-ungkit, belum dan gue besarin dari kecil sampai gede, kemudian diungkit-ungkit lagi, Bang. Nggak ada, Bang. Maka ihsan itu tanpa pamrih maksudnya. Seperti itulah Allah berbuat ihsan kepada kita. Allah pernah ada pamrihnya sama kita apa, Pak? Ada orang yang hidup sampai mati nggak pernah sujud sama Allah, tapi dikasih rezeki sama Allah, Pak. Masih dikasih, Pak, sehat, Pak. Orang yang nggak sholat subuh nih hari ini sehat, Pak, masih bisa lari, Pak. Bawa anjing, Pak. Saking sayangnya sama anjing, Pak. Kadang saya kalau sholat subuh itu, Pak, ada orang bawa anjing terus bawa sekopannya, Pak. Lagi buang air ditungguin tuh, Pak. Terus disekopin, tuh sayangnya sama anjing itu sampai kayak gitu, Pak. Saking sayangnya sama anjing, bangun subuh, Pak. Ini orang Islam, ngaku Islam dari lahir sama Islam, nggak merasa salah gitu, bangun ketelatan gitu, masih cengkes gitu. Subhanallah. Abdullah bin Mas'ud itu pernah minta izin, ya Rasulullah, aku ini buta Rasulullah, rumahku ke masjid jauh, nggak ada orang yang bisa nganterin saya Rasulullah, boleh nggak saya sholat subuh di rumah? Pertama Rasulullah membolehkan, kemudian Rasulullah mendengar, apakah engkau mendengar azan? Mendengar. Kalau begitu jalanlah walaupun merangkak. Jalanlah walaupun merangkak, Pak. Apa nunggu ngerangkak dulu, Pak, kita, Pak? Baru ke masjid. Nah ini kenapa ayat mengatakan bahwa memang kecenderungan manusia itu dengan dunia luar biasa, Pak. Kita sering ngomongin komunis, materialis dan sebagainya. Kadang kita orang Islam cara pandang kita kayak komunis, Pak. Semuanya harus ada hitungannya gitu. Ceramah kayak gini, pahala surga ini kadang-kadang udah bosan kita dengerinnya. Ustaz ceritanya pahala lagi, surga lagi, nggak jelas gitu, Pak. Maunya kan kita yang jelas-jelas. Nah itu materialis namanya, Pak. Kalau kita sudah berpandang yang jelas-jelas saja, itu materialis namanya. Kalau didiemin jadi komunis akhirnya, Pak. Coba nanti diumumin, besok sholat subuh hari Ahad di Masjid Taman Ibadah, keluar pulangnya dapat uang 200.000 lah. Tungguin di situ sama market, jagain, Pak. Penuh, Pak. Kalau perlu nginap di masjid, Pak, buat jagain sholat subuh. Karena jelas pahalanya kelihatan, Pak. Kalau ini kan nggak kelihatan. Nah ini perlunya ihsan, Pak. Perlunya ikhlas kita ini dalam beramal. Sebesar apapun, sehebat apapun amalan kita ini, kalau nggak ada dasar ihsan, akhirnya capek kita beribadah ini. Capek. Ya nggak ada ruh. Ada seorang raja. Raja ini ingin bikin masjid. Cuma raja ini katakan kepada rakyatnya, nggak boleh ada ikut campur saya bikin masjid. Karena rencananya masjid itu mau dikasih nama raja itu. Murni uangnya dari raja. Itu niatnya. Betul lah dilaksanakan. Raja udah jadi masjid. Malamnya dia ngimpi, Pak. Malamnya ngimpi ada malaikat yang ganti pelang masjidnya, namanya bukan nama dia, Pak. Nama seorang perempuan, Fulana. Ya, nama seorang perempuan. Ngimpi begitu. Paginya dia suruh anak buahnya, coba cek itu masjid, kayaknya ada ganti pelang masjidnya. Dicek, enggak, aman, masih enggak ada yang ganti pelang masjidnya. Berapa hari kemudian dia ngimpinya sama lagi kayak begitu lagi, ada pelang masjid diganti namanya. Sampai 3 hari berturut-turut, 3 kali berturut-turut masjid itu diganti pelangnya. Nama seorang perempuan. Akhirnya suruh pengawal coba cari siapa perempuan ini. Ketemu orangnya, Pak, seorang nenek-nenek, perempuan tua miskin. Kemudian dipanggil, apa kamu pernah nyumbang masjid ini, kasih wakaf apa? Kata nenek itu, saya ingat saya tidak pernah saya lakukan itu. Kalau untuk hari-hari ini susah, mau gimana mau nyumbang masjid? Coba ingat-ingat. Pernah waktu itu ketika ada gerobak yang angkat barang-barang material kerajaan itu, kan diangkat sama keledai. Ya, kemudian keledai itu diikat, ditambatkan, di depannya itu ada seember air. Nah keledai itu ketika mau minum nggak sampai karena terikat tali. Nah waktu itu aku angkat ember itu,
Aku dekatkan keledai itu sehingga keledai itu bisa minum dengan puas. Maka saat itu rajanya baru sadar, ya Allah, yang kamu lakukan ini tentunya dengan ikhlas, ya. Dan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara aku bukan gak ikhlas, aku pengen namaku ada di masjid itu. Akhirnya sadar aja ini. Akhirnya masjid itu diganti namanya dengan ganti nama seorang perempuan itu tadi. Ini ikhlas. Emang Allah butuh sama harta kita? Gak butuh sama sekali. Yang masukkan kita ke dalam surga adalah rahmat Allah, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pentingnya sifat ihsan ini, ya. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak perlu orang, Pak. Gak perlu kita viral, gak perlu, Pak. Gak laku itu pujian-pujian manusia, itu gak penting, ya. Rasulullah, para sahabat, memang mereka menguasai dunia waktu itu. Enggak, Pak. Abu Bakar Siddiq apa? S1, S2, S3 enggak. Umar apa? Cuma Al-Quran modalnya, Pak. Tapi foto itu, Pak, Marsi foto Romawi habis, Pak. Karena akhiratnya dan kejar dunia ikut, Pak. Di dunia nggak dapat, akhirat nggak dapat. Semua serba susah. BBM naik, utang makin banyak. Mau bikin istana lagi, ya. Wala tafsadu fil ardh, jangan kau berbuat kerusakan di muka bumi, ya. Jangan begitu rusak di muka bumi. Nah, ini terakhir, gak boleh merusak kok kita. Kadang-kadang omongan ini bisa merusak kita. Innallaha la yuhibbul mufsidin, dan Allah gak suka pada orang-orang yang berbuat kerusakan. Mudah-mudahan ayat ini, surat Al-Qasas ayat 77 ini bisa menjadi nasihat untuk saya tentunya dan kita, ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dan saya mohon maaf. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.